Kalau kamu tidak on kamera, saya akan turunkan kamu, sebab kelakuan kamu bukan sekadar haram tetapi haram sadar. Kalau orang asing yang datang ke Indonesia misalnya tanpa dokumen, tanpa surat-surat resmi, itu kan kita sebut sebagai ilegal, ya. Beda dengan mereka, orang-orang Malaysia ini yang mengaku SDM-nya paling tinggi di dunia, ya, mengatakan bahwa mereka itu adalah pendatang haram. Saya baca di Wikipedia ya guys ya. Oleh agama Islam sendiri secara definisi merupakan setiap perbuatan terlarang dan tercela yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan dengan dalil yang tegas dan pasti, serta diikuti dengan ancaman hukuman bagi pelakunya dan imbalan bagi orang-orang yang meninggalkannya. Nah, untuk lebih jelasnya ya guys ya, kita langsung saja ya tonton videonya, video kata per kata. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita tonton video. Kata haram adalah kata adjektiva atau kata sifat. Dan kata haram adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan oleh hukum agama Islam. Perbuatan yang diharamkan misalnya, durhaka pada orang tua, bermusuhan, memakan binatang yang diharamkan, serta perbuatan-perbuatan dosa besar dan sebagainya. Mengapa warga Malaysia selalu menggunakan kata haram ketika mengatakan sesuatu hal yang tidak memiliki izin resmi di negaranya? Contohnya, seperti pendatang warga asing yang ilegal, pedagang yang berjualan tanpa surat izin usaha dan sebagainya, pengendara kendaraan yang tidak memiliki izin yang sah di negaranya, dan sebagainya. Mereka warga Malaysia selalu menggunakan kata haram jika mengetahui bahwa sesuatu hal itu tidak sesuai oleh undang-undang yang ada di negara Malaysia. Mereka akan mengatakan haram. Mengapa demikian? Hanya merekalah yang tahu. Dan itu mungkin salah satu kosakata serapan bahasa Melayu Malaysia dari bahasa Arab. Jika di Indonesia, menggunakan kata haram hanya diperuntukkan sesuatu hal yang berkaitan dengan melanggar hukum agama Islam, bukan hukum negara. Jika sesuatu hal dikatakan haram pada yang melanggar hukum dan ketentuan yang ada di negara Indonesia, itu tidak sesuai dan memiliki konotasi yang tidak baik, seperti merendahkan, mencela, dan memfitnah. Dengan mengharamkan sesuatu hal, berakibat jatuhnya harga diri seseorang, dan akan hilangnya kepercayaan orang tersebut oleh warga lainnya. Maka dari itu, perkataan haram tidaklah sembarangan diucapkan jika di Indonesia. Kata haram adalah kata yang sensitif, yang akan diucapkan hanya pada hukum dan larangan pada ajaran agama Islam. Tapi jika di negara Malaysia, menggunakan kata haram adalah hal yang biasa. Itulah salah satu penggunaan kosakata bahasa Melayu Malaysia yang mengandung unsur rasis, yang merendahkan martabat seorang dengan penggunaan kata haram. Itulah negara Malaysia dan masyarakatnya yang menjadikan satu antara perkataan hukum dan ketentuan larangan agama dengan perkataan hukum yang ada di negara Malaysia. Mereka seolah-olah tidak mampu memilih dan memilah yang mana perkataan yang baik untuk diucapkan dan yang mana yang tidak baik untuk diucapkan. Rendah sebenarnya setiap orang ini. Aku pintar. Patutlah kena halau dengan Myanmar. Ini rupanya bangsa benar orang Rohingya. Senang cerita, Rohingya tidak diiktiraf sebagai warga negara sebab mereka dianggap berasal daripada Bangladesh. Mungkin ada yang anggap ini adalah konflik agama, tapi kena ingat, diarahkan juga masih ada lagi etnik beragama Islam iaitu Kaman. Betulnya adat resam dan bahasa orang Kaman lebih dekat dengan Myanmar. Pendatang haram Rohingya tidak sepatutnya mendapat layanan istimewa. Sebaliknya perlu mendapat lebih kecaman. Dalam bahasa yang lembut yang kita faham adalah pendatang haram. Dalam bahasa yang lembut yang kita faham, dalam bahasa yang lembut yang kita faham adalah pendatang haram. Di sini lah guys ya, sebenarnya kualitas SDM orang Malaysia ini sebenarnya jauh di bawah kita. Kata haram itu cocoknya buat apa? Itu sebenarnya kan nggak ngerti mereka ini. Seperti yang dijelaskan adminnya tadi kan jelas loh, gamblang banget. Untuk kata haram itu sebenarnya untuk apa sih? Seperti itu kan. Bukan untuk manusia, tetapi kita dilarang untuk melakukan sesuatu hal dalam ilmu agama, ya kan? Bukan menyebut orang itu sebagai haram, itu kan menyakitkan perasaan kita. Mengaku paling pintar di dunia, paling hebat di dunia. Ternyata untuk menempatkan kosakata haram saja kalian nggak ngerti. Ini pun sebenarnya kosakata mereka ini pun sekarang ini agak benar ya gara-gara mencuri bahasa kita kan.
kosakata bahasa Indonesia sampai 62.000 kan kosakata yang dicuri. Mungkin kalau mereka nggak mencuri kosakata bahasa kita, bahasa Indonesia, makin nggak jelas sebenarnya bahasa mereka ini. Baru-baru ini kenyataan Ustaz Sofyan telah membuatkan warga Indon koyak teruk. Ustaz Sofyan memberi kenyataan pendatang haram yang berperangai binatang, tetapi lain pula yang diinterpretasi oleh warga Indon. Mereka memfitnah Ustaz Sofyan menuduh mereka seperti binatang. Yang hairannya majoriti warga Indon yang terlebih terasa. Adakah Indon sudah mengklaim perkataan pendatang haram hanya untuk negara mereka saja? Bangla tak perlu ke? Rohingya atau bangsa-bangsa lain tak perlu ke? Kenapa apabila disebut pendatang haram mesti Indon? Apa Indon ini terlalu? Jelaskan sama saya nak tahu. Boleh? Jelaskan. Boleh. Saya sudah tengok channel-channel awak, kalau orang Indon yang ada yang tak ada, itu yang tak ada sudah dicakap haram, apalah, anak haram, itu haram, semua haram. Kita sini pergi Malaysia merantau, kita kerja halal, kita keluar keringat, cuma kita tak ada dokumen. Itu bahasa haram itu sama orang Indonesia, bahasa haram itu paling tidak layak untuk kita dengar, paham nggak? Kalau ada situ ustaz, saya nggak tahu alat sama sekali. Itu pasal kamu ini hina daripada binatang kalau tidak ada dokumen. Bukan haram, kalau di Malaysia dia beritahu haram dan haram jadah. Kalau kamu tidak on kamera, saya akan turunkan kamu sebab kelakuan kamu bukan sekadar haram tetapi haram jadah. Kamu faham tak haram jadah itu apa? Saya paham dengan kelakuan seperti binatang seperti macam kamu. Saya tidak suka dengan kata-kata kamu boleh buka kamera. Tak saya tegang kamu di bawah. Ustaz goblok ini, dengar dulu. Saya tidak mau dengar. Saya di-mute dan Dengar apa kamu ini? Kita bisa tahu bahwa memang benar bahasa Malaysia itu tidak layak untuk digunakan. Iya. Dan tidak bisa dikatakan bahasa yang sama dengan bahasa Indonesia. Jauh. Karena warga Malaysia masih terus mengkonsumsi perkataan yang menghina atau merendahkan sesama manusia yang sangat berbau rasis jika diartikan dalam struktur bahasa Indonesia. Ya, betul. Memang benar kata haram itu juga ada pada bahasa Indonesia, tapi berbeda penggunaannya. Kata haram jika di Indonesia hanya digunakan untuk hal-hal keagamaan, seperti larangan suatu perbuatan dalam melaksanakan aturan dan ketentuan beragama. Mau itu dalam ajaran agama Islam, ataupun dalam ajaran agama lainnya. Ya, semua. Kata haram tidak diperuntukkan suatu hukum negara, bagi siapapun masyarakat yang melanggar aturan dan ketentuan bernegara. Dan hal semacam itu tidak bisa disebut sebagai warga negara yang haram. Iya. Tidak ada suatu daerah ataupun negara yang diharamkan oleh agama Islam, serta agama-agama lainnya, bagi umat manusia yang ingin menempatinya dan menjadi tempat tinggalnya. Agama Islam tidak pernah mengharamkan bagi manusia untuk datang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Setuju. Hanya saja suatu daerah atau negara tersebut memiliki undang-undang yang membatasi wilayahnya. Jika ingin datang ke daerah atau negara tersebut, harus memiliki syarat dan ketentuan, atau izin yang sah. Jika tidak memiliki izin yang sah, berarti bisa dikatakan sebagai warga negara asing yang datang dengan secara ilegal, atau tidak sah. Pendatang ilegal. Bukan warga negara asing yang datang dengan secara haram. Jika di daerah atau negara tersebut ia bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun, bekerja dengan jujur, dan sebagainya. Dan untuk penghasilannya tetaplah halal, bukan haram. Penghasilan yang haram adalah jika dia bekerja di tempat yang tidak baik, yang memang diharamkan oleh agama Islam. Apakah negara Malaysia itu haram? Apakah segala bentuk pekerjaan yang ada di Malaysia itu haram? Semua itu tentu saja tidak. Yang haram hanya bekerja di tempat perjudian yang ada di Malaysia. Dan contohnya seperti tempat perjudian yang ada di Malaysia, tempat perjudian itu sudah jelas haram. Dan masyarakat yang datang ke tempat perjudian, juga tidak bisa disebut haram untuk masyarakatnya. Betul. Yang haram adalah kedatangannya, mereka datang ke tempat yang haram, yaitu ke tempat perjudian. Orang yang bermain judi adalah haram, orang yang bekerja di tempat perjudian, pekerjaannya adalah haram. Dan penghasilan yang bekerja di tempat perjudian juga haram. Dan segala penghasilan dari hasil perjudian juga haram. Itulah sesuatu yang bisa disebut haram. Jika mereka datang ke suatu negara, tidaklah haram. Karena tidak ada daerah atau suatu negara yang haram hukumnya, dari ajaran agama Islam. Akan tetapi, hukum negaralah yang membatasi itu semua, dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Iya. Jika ingin datang, datanglah dengan izin yang sah dari undang-undang negara tersebut. Meskipun datang secara ilegal, jika di negara tersebut mereka bekerja di tempat kerja yang baik, bekerja dengan jujur dan sebagainya, penghasilannya tetaplah baik. Yaitu halal, hanya cara mereka datanglah yang salah dalam hukum undang-undang suatu negara. Karena datang dengan secara ilegal, atau tanpa izin yang sah. Jika memaksakan untuk menggunakan kata haram, berarti orang yang menggunakan kata haram itu sedang merendahkan dan menghinakan orang lain dengan sikap kebencian dan rasis pada sesama manusia. Iya, betul. Jika warga asing yang datang ke suatu negara tanpa syarat atau izin yang sah dari negara tersebut, maka warga asing itu hanya akan dikatakan sebagai warga asing yang ilegal atau warga asing tanpa izin yang sah. Dan bukankah bahasa Malaysia sudah memilikinya, yaitu
Perkataan pendatang asing tanpa izin, yang biasa disingkat dan disebut sebagai pati. Lalu mengapa masih menggunakan kata pendatang haram? Dan mengapa tidak menggunakan kata pati saja? Jika menggunakan kata pendatang haram, konotasi bahasanya sudah berbeda tujuan. Kata tersebut menuju pada penghinaan, merendahkan seseorang, yang bernuansa kebencian, dan perbuatan yang rasis pada sesama manusia. Sikap dan sifat seperti itu, sungguh sangat tidak pantas bagi umat muslim untuk diucapkan pada sesama manusia. Apalagi diucapkan dari seorang ustadz, karena seorang ustadz seharusnya menjadi contoh yang baik dalam menjaga lisan. Jelaskan, sebenarnya kan SDM mereka ini kan nggak ada sebenarnya. Apa sih kehebatannya mereka coba? Untuk menempatkan kata-kata saja, kosakata yang benar aja nggak bisa. Apalagi mau bilang mengaku bahasa Malaysia itu mendunia. Ngaku SDM-nya paling tinggi di dunia, ternyata zong. Ngaku paling pintar, ternyata apa? Pintar apa? Pintar mencaci maki. Jadi sampai di sini dulu ya guys ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.